Kalau dagang tuh nggak bohong, maka kita kalau dagang jangan bohong. Oh, saya mah bukan pedagang tapi pembeli. Kalau kita pembeli ikut Nabi. Walaupun kita pembeli hanya belanja, bagaimana cara belanjanya Nabi? Nabi tidak akan belanja barang selama barang tersebut masih ada di umat Islam, betul? Makanya masyarakat di sini selama barang yang dibutuhkan ada di warung tetangga, jangan belanja keluar. Ini mah giliran punya uang belanja ke Indomaret, giliran ngutang ke tetangga. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Rubah sikap umat Islam. Dagang, jual ataupun beli ikut aturan Rasulullah. Ikut aturan Rasulullah. Siap belanja di warung tetangga, siap tidak belanja di warung tetangga. Ini kadang-kadang mau beli rokok sebungkus aja harus ke Indomaret, ke Alfamart. Padahal di tetangganya cuma masih ada, cuma beda 500 perak doang. Masya Allah. Padahal cuma jalan kaki nyampe ke tetangga, beda 500 perak doang. Coba kalau ke Indomaret pakai bensin. Betul kan? Betul kan? Jadi siap belanja di warung tetangga, siap dukung warung tetangga, siap usaha warung tetangga. Nah, alhamdulillah saya mah bukan pedagang, bukan pembeli. Terus apa jadi kiai? Jadi kiai pun ikut Nabi. Jangan nyuruh masyarakat ikut Nabi, kiainya kagak ikut. On namanya. Bagaimana Nabi membimbing umat? Bagaimana Nabi mengarahkan umat? Bagaimana Nabi mengajak umat? Nabi mengajak umat ke jalan Allah. Nabi mengajak umat ke jalan Rasulullah. Nabi mengajak umat ke syariat Islam. Bukan jadi begitu pula dari kiai. Ajak umat ke jalan Allah, ajak umat ke jalan Islam, ajak umat ke jalan Rasulullah. Jangan mengajak umat ke jalan berkat. Ini kadang-kadang ada kiai ribut mulu gara-gara urusan berkat. Ada yang begitu? Sahabat itu gak ribut berkat. Nabi itu kan baca ribut berkat. Nabi itu mendidik umat, mengajak umat ke jalan Allah, bukan ke jalan ribut berkat. Ini mah gara-gara nggak dikasih buku khutbah Jumat aja udah pundungan. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Jadi jangan masyarakat saja, kiai pun harus ikut Nabi. Alhamdulillah saya bukan dari kiai, tapi dari apa? Dari pejabat. Dari pejabat pun ikut Nabi. Jangan suruh kiai dan masyarakat ikut Nabi, pejabatnya kagak ikut Nabi. Pejabat itu wajib ikut Nabi. Nabi itu memimpin umat, Nabi itu memimpin rakyat. Di segala bidang Nabi memimpin. Begitu pula kalau ada umat Islam menjabat, contoh Nabi. Nabi menjabat mensejahterakan rakyat, bukan menyengsarakan rakyat. Betul. Ini mentang-mentang jadi pejabat, pengennya dicium tangan mulu sama rakyat. Lu yang harus cium tangan sama rakyat. Betul gak? Betul. Ada deketin rakyat, giliran mau dipilih, giliran mau pemilu, udah menang aja lupa sama rakyat. Ada nggak pejabat begitu? Banyak. Giliran pengen dipilih, janji sebrudul. Ada begitu? Banyak. Saya ini udah mau bau-bau politik nih. Hati-hati soal politik itu polongot tidak detik. Lalu di bahasa Sunda, hati-hati nih. Jangan sampai kita termakan oleh politik. Wah, ini bahas politik. Wajib bahas politik. Kenapa? Karena kalau orang lurus tidak ikut berpolitik, maka orang bejat yang menjadi politikus. Betul? Saya mau kasih cerita. Ada satu negeri namanya negeri Konoha. Tahu negeri Konoha? Tahu. Itu Konoha satu negeri presidennya namanya Hokage. Ngerti gak? Nah ceritanya ada calon Hokage pengen dipilih oleh rakyat para ninja Konoha supaya jadi Hokage. Dia kampanye ke masyarakat, pokoknya wahai para ninja, kalau saya terpilih jadi presiden Hokage, maka saya jamin para ninja sejahtera, sembako murah, BBM gak bakalan naik, rumah sakit gratis. Ada kayak begitu? Ada kayak begitu? Sampai masuk ke got kampanye bu, masuk ke got, lucunya sholat pakai kamera GoPro. Sebandung-bandungnya orang rajin, pemuda rajin gak bakalan ada sholat sambil selfie, gak bakalan ada. Betul gak? Tapi ini calon Hokage sholat sambil selfie.
Reza Umar lagi. Akhirnya dipilih oleh masyarakat. Padahal udah kasih tahu sama Naruto. Lu jangan pilih orang itu, dia mau goblok. Oh, gede bohong. Rakyat kagak denger, milih aja kok betul kaget. Begitu terpilih beras naik lambung tinggi. Harga beras di negeri Konoha paling murah 9.000. Untuk kita di Indonesia cuma 3.000 1 kilo ya. Di Konoha paling murah 9.000. Rumah sakit tadinya gratis, sekarang rakyat Konoha mau rumah sakit pinjam ambulan kagak dikasih kalau kagak nyewa. Itu di Konoha, untung di Indonesia gratis, betul gak? Betul. Akhirnya mau kaget pusing. Ini kenapa bisa serba mahal begini? Dikumpulkan para penggawa dan menterinya, kata menterinya Pak Hokage, Pak Presiden mohon maaf, ini gara-gara BBM-nya mahal sampai 8.000. Oh begitu, iya baik. Supaya harga murah, rakyat sejahtera, maka BBM jangan 8.000, tapi harus 17.000. Ada kayak begitu? Jawabnya kompak, ada kayak begitu? Kalau tanya itu negeri seperti itu, presidennya on kagak? Goblok kagak? Tolong kagak? Masih ada dipilih sama rakyat Konoha, on kagak? On kagak? Paham? Untung kita mah hidup di negeri Indonesia, bukan di Kono. Di Kono. Jadi intinya ayo ikut ajaran Rasulullah. Ayo umat Islam, kalian berkreasi. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pemborong, ada yang jadi pejabat aparat DPR sampai presiden, rebut oleh umat Islam. Tapi jangan hanya ingin merebut kekuasaannya. Kalian harus punya tekad yang kuat. Ikuti Rasulullah sebagai pemimpin, bagaimana mensejahterakan rakyat. Ini momen maulid ini momen memperingatkan kepada kita bahwa kita ini umat manusia, umat Islam yang tidak akan selamanya hidup di dunia, dan kita diperintahkan untuk mencontoh mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas, paham, siap ikut Rasulullah, siap kembali kepada ajaran Rasulullah, siap kembali kepada syariat Rasulullah. Tapi tidak mungkin kita bisa ke jalan Rasulullah, tidak mungkin kita bisa menjalankan syariat Rasulullah kalau kita tidak tahu apa saja yang diperintahkan Rasulullah, apa saja yang dibolehkan Rasulullah, apa saja yang dilarang Rasulullah. Kalau betul kita ingin bisa ikut Rasulullah, caranya satu, harus tahu apa yang diperintahkan dan dilarang Rasulullah. Dan kita gak bakalan tahu terkecuali kita mau melaksanakan ngaji. Sebenarnya kira-kira di sini masyarakat kompak gak ke pengajian? Jawab, kompak gak ke pengajian? Soal ibu-ibu saya percaya pasti paling kompak ke pengajian. Biasanya ini paling mulus tuh bapak-bapak. Betul gak? Ibu-ibu mulai ngaji jam 8, pada subuh udah datang. Itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ngaji jam 8, datang jam 10. Betul gak? Jadi kuncinya, wahai para pemuda, wahai umat Islam, kalau betul kita ingin kembali kepada ajaran Rasulullah, kembali kepada kejayaan Islam, hidup di dunia mulia dan bahagia, maka kunci pertamanya harus mau ngaji. Dan kita tidak akan mau ngaji kalau kita tidak suka dan tidak cinta kepada para habaib, ulama dan kiai. Makanya gerbang pertama kita ikut ajaran Rasulullah, tanamkan di dalam hati rasa cinta terhadap ulama, kiai, dan para habaib. Tapi sayang saudaraku, sayang 1000 sayang. Nabi pernah mengingatkan, saya di zamanun ala ummati yakuruna minal ulama wal fuqaha. Justru di akhir zaman umat Islam akan banyak benci terhadap para habaib, banyak benci terhadap ulama dan kiai. Bukannya umat Islam ikut kiai,
Bukannya umat Islam ikut ulama, justru malah benci dengan habaib dan ulama, dengan para ustaz dan kiai. Bahkan bukan hanya benci, bahkan ingin menjebloskan dan membunuh itu ulama dan kiai. Terbukti, betul. Terbukti banyak ustaz diancam di panggung-panggung, betul. Banyak kiai dan habaib diancam di panggung-panggung, betul. Tidak sedikit saat ini ada habaib, ada kiai begitu turun dari panggung langsung ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara, betul. Tapi kenapa mereka yang merusak agama malah dibiarkan saja? Mereka para perusak negara malah dilindungi saja. Justru kiai ulama yang ingin mengembalikan kepada kesejahteraan, mengembalikan kepada keadilan, mengembalikan kepada kebenaran, malah dibungkam bahkan dibantai, saudara. Oleh karena saya bertanya kepada para pemuda dan pemudi, siap bela ulama, siap bela habaib, siap jaga ulama, siap jaga habaib. Takbir. Ketika umat Islam jauh dari ulama, aparatnya benci dengan ulama, pejabatnya benci dengan ulama, masyarakatnya tidak suka dengan ulama, maka fayabtariyahullahu bisalasi waliyatin, Allah akan menurunkan 3 malapetaka, saudaraku. Mungkin saya hanya akan bahas satu saja. Pertama adalah ulaha yarfa'ullahu barakatan min kasbihim. Allah akan menghilangkan keberkahan, saudaraku. Mana hilangnya keberkahan? Hujan yang turun bukannya membawa kesuburan, justru malah membawa banjir bandang, erosi, kerusakan di mana-mana. Betul. Angin yang datang bukannya membawa kesejukan, malah membawa puting beliung, badai di mana-mana. Betul. Kemarau yang terjadi bukannya membawa keamanan, justru malah membawa kebakaran di mana-mana. Itulah tandanya hilang keberkahan. Ya Allah, jadikanlah negara kami ini, khususnya wilayah kami ini Banten, menurut khusus ada wilayah Raja sebagai wilayah yang penuh berkah, amin, penuh dengan rahmat, amin, masyarakatnya ahli ibadah, amin, ya Rabbal alamin. Apalagi 3 tahun ini berturut-turut, saudaraku, 3 tahun ini berturut-turut, khususnya di Banten dari 2019. Setiap malam tahun baru selalu diiringi dengan bencana yang dahsyat. Betul. Dulu 2019 terjadi tsunami di wilayah Pandeglang dan Serang Sumur. Betul. Berapa puluh orang menjadi korban, berapa ribu orang yang mengungsi, bahkan pemulihannya sampai sekarang belum sampai 100%, saudaraku. Sudah beres, belum beres itu tsunami di Sumur di wilayah Banten, terjadi banjir tongkol, banjir bandang di wilayah Bogor dan Rangkas Bitung Provinsi Banten, saudara. Puluhan rumah hancur, beberapa orang terseret, sampai detik ini masih ada yang tidak ditemukan jasadnya. Sampai detik ini masih banyak orang yang belum mempunyai rumah, saudaraku. Karena rumahnya hancur, belum beres, belum sampai tahun baru Cianjur bergoyang, betul. Puluhan ribu masyarakat mengungsi, ratusan orang meninggal, sampai 600 lebih, saudaraku. Ribuan orang rata rumahnya, saudaraku. Ya Allah, di malam tahun baru ini, di pergantian tahun 2022 dan sampai 2023, berikan kami semuanya keamanan dan kesentosaan, amin. Sejahterakan kami semua, lindungi dan selamatkan kami semua, apapun yang Engkau berikan berkahkan untuk kami semua, amin, ya Rabbal alamin. Makanya kepada para pemuda dan pemudi, saya mengimbau acara-acara momen seperti ini isi dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Jangan diisi dengan kegiatan-kegiatan maksiat, mabok-mabokan, judi-judian, zina-zina, jangan sampai seperti itu. Isi dengan kegiatan-kegiatan ibadah, agar kita di tahun 2023 nanti menjadi hamba-hamba Allah yang lebih mulia dan bahagia dari sebelumnya, amin, ya Rabbal alamin. Saya mohon maaf tidak bisa panjang lebar, insya Allah masih banyak guru-guru kita yang akan mengisi acara ini. Namun pada malam ini saya ingin membawakan qasidah, bareng-bareng pengakuan kepada Allah bahwa kita adalah sebagai hamba yang lemah, pengakuan kepada Allah sebagai hamba yang penuh salah dan dosa, pengakuan kepada Allah yang ingin diampuni daripada salah dan dosa, bertaubat kepada Allah, butuh ampunan diri kita, ibu bapak kita, keluarga kita, sahabat dan seluruh kaum muslimin muslimat. Dan mudah-mudahan dengan pengakuan ini Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita semua. Siap baca qasidah? Baca saya qasidah iktiraf ya. Ayo, Jumarrah qasidah iktiraf. Ayo kepada semuanya. Ya Rabbana tarafna
Jadi intinya saya mengajak untuk diri saya dan mengajak kepada masyarakat yang ada di sini, saudara-saudari saya, sahabat saya, yuk kembali ke jalan Allah dan Rasulullah dengan cara dekati para ulama yang istiqomah, dekati kiai habaib yang istiqomah, dukung habaib ulama kiai yang istiqomah. Jangan benci kepada mereka,
terutama kepada keluarga Nabi, para habaib. Setidaknya kita sebagai umat Islam belum bisa menatap wajah Rasulullah, belum bisa kita melihat wajah Rasulullah. Setidaknya kita bisa menatap wajah daripada cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap ikut habaib yang istiqomah, siap ikut ulama yang istiqomah, siap dukung habaib ulama yang istiqomah, siap bela habaib dan ulama yang istiqomah, siap jadi benteng habaib dan ulama yang istiqomah. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan lebihnya, dan kepada Habib Abdullah dan beserta para panitia Al-Fakir mohon izin tidak bisa masuk kembali ke kelurahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.